Kebakaran hebat terjadi di Depo Pelumpang Jumat 3 Maret lalu. Dampak kebakaran tersebut bukan hanya dirasakan Pertamina, namun juga warga sekitar. Belasan orang meninggal dan puluhan orang lainnya dilaporkan luka-luka. Jelas, jarak antara Depo Pertamina dengan pemukiman hanya 28 meter saja, jauh dari standar ideal setidaknya 1 kilometer. Melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo menawarkan dua opsi solusi agar tragedi mengerikan tersebut tidak terulang lagi, yakni memindahkan Depo Pertamina Pelumpang atau merelokasi warga sekitar. Harus ada solusinya, bisa saja pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Menanggapi arahan Presiden, Menteri BUMN menyebut pemerintah bersama Pertamina telah memutuskan untuk merelokasi Depo Pelumpang ke lahan milik Pelindo. Diperkirakan relokasi akan rampung dalam kurun waktu 2 hingga 2,5 tahun. Lalu kami juga sudah merapatkan bahwa kilang akan kita pindah ke tanah Pelindo. Ya, kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Nah, kita sudah koordinasi dengan Pelindo, itu lahannya akan siap dibangun akhir 2024. Nah, pembangunan memerlukan waktu 2 sampai 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu kurang lebih 3,5 tahun. Namun nyatanya terjadi perbedaan pendapat di tubuh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan justru menyebut keputusan relokasi Depo Pertamina salah dan menilai pemukiman warga yang patut direlokasi. Nyatanya pendapat Luhut juga mendapat sambutan baik oleh pengamat kebijakan publik. Pemindahan depo justru tidak efisien dan memakan waktu yang lebih panjang dan menggasak uang yang lebih banyak. Ya, menurut saya dari sisi kebijakan publik itu jelas tidak tepat, Mbak. Karena apa? Karena harusnya kalau dari sisi kebijakan kan publiknya yang harus dipindahkan direlokasi. Bukan Depo Pelumpangnya. Kenapa? Karena Depo Pelumpang itu adalah aset negara. Itu aset negara strategis, tidak boleh kemudian dipindah-pindahkan kecuali ada sesuatu yang memang menurut pertimbangan negara diperlukan. Tetapi dalam hal ini saya melihat perpindahan itu sendiri akan membawa kos yang lebih besar, triliunan yang harus dikeluarkan oleh ini. Dan yang kedua, waktu pemindahan sendiri membutuhkan proses yang lama. Maka kalau kita lihat pernyataan Pak Erick Thohir, itu kemungkinan mungkin 2024 itu aja masih mungkin, bisa saja mundur lagi karena memindahkannya ini juga membangun pelumpangnya ini atau depo ini juga membutuhkan proses yang panjang. Trubus juga menyebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya sudah mahir soal relokasi warga. Pemindahan warga sekitar ke Rusunawa yang tidak jauh dari lokasi semula menjadi solusi terbaik. Bahkan hal tersebut diperkirakan hanya akan memakan waktu 6 bulan. Sementara itu, staf ahli Menteri Kementerian ATR BPN Ari Yuriwin turut mengamini opsi relokasi warga yang didahulukan. Hal tersebut terkait kepemilikan lahan. Jadi status tanah di Depo Pertamina itu adalah lahan milik Pertamina seluas 153,4 hektar. Nah, kemudian kita sudah menerbitkan sertifikat di atas Depo Pelumpang ini seluas 71,87 hektar. Nah, sisanya kurang lebih 81,4 hektar ini yang digarap oleh masyarakat yang belum bisa disertifikatkan ke atas nama Pertamina karena fisik di lapangan memang dikuasai oleh para penggarap. Saya sependapat dengan Pak Trubus, lebih baik dan Pak Luhut ya dalam hal ini bahwa karena Depo Pertamina itu sudah lebih dahulu dan kita juga sudah menerbitkan sertifikat sebagian dari aset Pertamina. Nah tentunya yang harus kita laksanakan adalah merelokasi dari para penggarap. Ini akan lebih efektif dan lebih efisien sehingga aset untuk objek vital negara ini bisa kita amankan. Terkait hal tersebut, keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB dinilai tidak tepat. Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut di berbagai aspek terkait relokasi objek vital tersebut, di antaranya aspek teknik, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.
Peristiwa terbakarnya Depo Pelumpang memberikan pelajaran bahwa objek vital dan berbahaya agar dijauhkan dari pemukiman padat penduduk. Pasalnya, peristiwa ini memang bukan pertama kalinya terjadi. Kalau sudah begini, lagi-lagi warga yang menjadi korbannya.